Ambo dari awal balik 2008 sampai kini 2024 tidak pernah sekalipun meminta membawa proposal kepada bupati, wali kota, gubernur. Tidak nak om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bopanjang ke Batu Tilak, singgah sebentar di Lipat Kait. Iko bukan pantun, kau perjalanan Amboi. Dia mau panggil dari Batu Tilak, dari Imbo Panjang, pengajian subuh di Simpang Tinggo. Sesudah itu peresmian pesantren Ma'had Islami Riau di Pasir Putih. Dan nanti langsung dari acara itu kami masuk ke Batu Tilak, program setahun sekali, dan itu nang ketiga. Alhamdulillah, mohon maaf datuk-datuk, nenek mama, ambut toga di siko. Dan sama-sama awak hormati Bupati Kabupaten Kampar nan lalu dan nan akan datang. Lalu ada Pak Jepri yang akan datang, ada Pak Ustadz Repol. Di sebelah kiri ada grup Rebana yang Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan tradisi solawat marhaban Rebana itu terus berlanjut di masa akan datang. Sebab di tempat lain lah hampir punah. Banyak alasan, anak-anak gadis, anak-anak muda tidak mau latihan, disuruh pakai seragam, harganya mahal, belum lunas. Tapi di Kampar kini insya Allah rezeki berlimpah. Mudah-mudahan dengan berkat selawat itu dimudahkan Allah sada urusan awal, insya Allah. Tentu setelah acara foto-foto Ambo Iko di-share di internet, akan banyak yang setuju, tapi banyak jonan tidak setuju. Kontroversial. Maka pada kesempatan Iko perlu Ambo jelaskan. Ambo jelaskan 5 poin. Bagi bapak ibu dan susah mengingat, di ariange, maka nanti ditanya, di apa Ustaz Somad Iko mendukung Ustaz Repol? Ada 5 alasan. Kenapa Ustaz jelaskan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Nampak tamu kami sama-sama satu angkatan kuliah di IAIN Susko tahun 1996. Kinilah 2024. Jadi kami kau berkawan lah 28 tahun. Ada tokoh dari Mesir namanya Anis Mansur. Katanya 3. Yang pertama, pernah kenal dengan si Fulan? Pernah. Pernah bersua sama ia? Belum. Berarti belum kenal. Jadi kalau ada orang, pernah kenal dengan Pak Repol? Pernah. Pernah bersua sama ia? Belum. Baru menengok balihu. Berarti belum kenal. Yang kedua,
pernah kenal dengan si Fulan? Pernah. Pernah seperjalanan sama nyo? Belum. Berarti belum kenal. Sebab sifat asli orang nampak waktu awak sama-sama berjalan. Ambo kenal dengan beliau, lah bersua, lah seperjalanan 28 tahun. Nah ketiga, pernah kenal dengan si Fulan? Pernah. Pernah lolok sama nyo? Belum. Berarti belum kenal. Kau nanti kau sulit kau. Pernah Ustaz lolok sama Ustaz Repol. Kau mau sawi pernah bongi lebih ni. Kami sama-sama masuk ke Batu Tilam, lolok di pelataran, tahu sifat seperjalanan. Jadi itu salah satu alasan ambo hadir ke siko, memberikan dukungan, sebab ambo tidak ingin awak membeli kucing dalam akuarium. Awak harus dikenal dengan baik. Kalau untuk lahir anak awak, mesti kenal dokternya dengan baik, menyelamatkan satu nyawa, apalagi menyelamatkan nyawa penduduk masyarakat Kampar 2024-2029, mestilah awak berikan kepada orang yang amanah, maka orang yang awak tahu, yang kenal. Kalau begitu yang lain bukan nanti yang bersabit orang lain tidak baik, pada awak baik, sama-sama Islam. Ustaz jangan berpihak dalam Pilkada Kabupaten Kampar. Ini bukan pertarungan DKI dulu. Ini bukan pertarungan Sumatera Utara dulu. Ini bukan pertarungan agama. Memang bukan pertarungan agama. Siapa bilang itu pertarungan agama? Ambo masuk ke siko ke pertarungan itu adalah dek kami sama-sama satu angkatan. Kepentingan ambo jelaskan ke datuk-datuk, nenek mama, ibu-ibu, supaya kalau ada orang bertanya, khusus masyarakat Kampar Kiri, bertanya, kenapa Ustaz Somad petang datang? Entah, kami pun tak tahu. Dia diundang. Okey. Supaya bapak ibu tahu bahawa dasar nan pertama adalah persahabatan. Yang kedua, itu di ujung namanya kan ada SAG. SAG itu bukan sarjana alam gaib. SAG itu sarjana agama. Ia dulu belajar di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Susko, yang kinilah berubah namanya menjadi UIT Suska. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu laki-laki, yang pertama ditengok din, agama. Yang kedua ditengok wa uluqahu akhlaqan. Kalau laki-laki menengok perempuan calon istri, dan dipandangnya ompe. Yang pertama, malihi, hartai. Yang kedua, nasabihi, keturunan anak siapa. Yang ketiga, jamal, malihah, hartanya. Nasabiha, nasabnya. Jamalihah, cantiknya. Yang keempat, saringan terakhir, dinihah, agama. Kalau pasangan perempuan laki-laki membina rumah tangga agama, imam pemimpin kita, maka yang lebih besar skopnya, maka pastilah agama. Adapun agama, pengetahuan agama, menjalankan agama, Bapak Ustaz Repol, ambo dari dulu menyebutnya memang Ustaz. Lalu kemudian beliau menjadi anggota Dewan Kabupaten Kampar, kini naik Pulau Provinsi Riau, maka ambo campur menjadi dua, Bapak Ustaz. Walaupun sebenarnya kalau ambo ingin nyebut nama aja bisa aja, Repol. Bisa, tapi mana hormat awak, adat istiadat. Apa inilah, apa lagi aiko lah bertambah pulau. Datuk Mudo, Datuk Paduka Mudo Tuah Negoi. Jadi dia lagi memanggil-manggil nama. Nang godang ndak dibogolau, nan ketek ndak disabut nama. Orang ketek namanya disabut, dan orang godang golaunya disabut. Maka sejak hari kau, awak memanggilnya adalah Datuk Paduka Mudo Tuah Negoi. Ikolah Datuk nan ndak tua-tua. Walaupun yang tua buan, tetap memanggilnya Datuk Mudo.
Atau muda agak tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko agama ko saringan. Kini banyak orang beragama sekitar 3 bulan menjelang pilkada. Pakai agama ko, itu lebih kan agama. Jadi kalau ambo nanti dituduh, ini kan mendoke ke ustaz, mendoke ke agama ko dek. Enggak, itu bukan persahabatan 2-3 orang. Itu persahabatan lebih dari 1/4 abad. Ikonya belajar agama kau bukan untuk sekolah, tapi belajar agama memang untuk memimpin ke depan. Awak berharap dengan pemimpin Kampar yang tamat dari UIN, dari IAIN yang mengerti agama, maka selamatlah negara awak. Ikut tetap menjadi Serambi Makkah, menjadi pusat perjuangan Islam insyaAllah. Seandainya doamu makbul kau doa awak kok, tapi doa awak makbul itu cuma satu. Maka jangan minta suami yang soleh. Karena kalau minta suami yang soleh, awak belum tentu ikhlas kalau diambil uang. Ibu seandainya dapat suami soleh, diambil uang, ibu ikhlas? Ambo ngetes saja sebenarnya itu Pak. Tidak ikhlas. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Sebab kalau awak dapat pemimpin yang adil, maka dari perbatasan Kuantan Singingi sampai ke perbatasan Rokan Hulu mendapatkan keadilannya. InsyaAllah awak doakan Kabupaten Kampar dipimpin pemimpin yang adil dan amanah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nang ketiga. Kalau begitu Ustaz memilih Pak Repon Eko tidak jujur. Dek kawan doke, dek sama-sama satu kampus, dek kawan satu persahabatan. Nah ketiga, kawan itu nampak waktu awak susah. Banyak kawan nanggolak, tapi kawan menangis tidak banyak. Datanglah beberapa petani kelapa sawit, bukan uang kayu. Sawitnya 1 hektar, 2 hektar, 1,5 hektar. Kebun sawitnya itu akan diambil di perusahaan godang di Kabupaten Kampar. Datang ke rumah mengadu menangis. Itulah sawit untuk sekolah anak kami Pak Ustadz. Akan diambil oleh PT perusahaan godang. Yang diperalatnya untuk mengambil itu adalah Kades. Kades mau pulau jadi kaki tangan perusahaan. Lama buat teman-teman. Bila awak diundang tablik akbar, itu diundang lo untuk menyelesaikan masalah sawit. Kemana arah awak? Akhirnya taingi empu. Waduh kawan awak Pak Repo. Itulah kalau awak punya kawan, dah waktu susah, langsung awak ingat. Maka awak langsung pergi ke Kajari. Kajari Kampar. Uang Aceh waktu itu. Yang tugas di Bakinang. Ambo sabi, Pak Kajari begini-begini masalahnya. Iko yang susah buka pun 1,5 2 hektar. Tapi diambil di perusahaan diperalat Pak Kades. Kata Pak Kajari, saya tidak bisa membela ini Pak Ustadz. Tapi saya kasih caranya. Caranya begini. Sesudah itu ambo mengaduk ke Pak Kapolres. Kapolresnya orang Jawa. Kata Pak Kapolres, insya Allah Ustadz Somad, kita akan tindak ini. Habis itu sesudah itu ambo menghadap ke Ustadz Repolnya penutup pamungkas. Kata Ustadz Repol, besok pagi kami akan turun. Rupanya memang langsungnya besok pagi turun, dikirimnya foto. Alhamdulillah kadesnya lah masuk ke jauh. Bukan dek kasus itu. Rupanya kades ko ada bermain masalah ambulan. Jadi diambil kasus lain di Pak Kapolres supaya nyeboti. Alhamdulillah petani-petani kelapa sawit tadi yang awak tolong tadi sejak itu sampai kini tidak pernah kuman lagi. Memang rupanya kalau awak menolong orang itu memang siap. Itulah. Dan beliau tidak pernah sepatah. Aku wawari kau tinggi. Tidak pernah sepatah pun Ustaz Repol bertanya, mana orang sawit potang Ustaz Somad? Yang menolong langsung. Jadi yang mau datang ke Siko, kalau duduklah Pak Repol, Ustaz Repol jadi Bupati Kampar, insya Allah memang banyak yang akan awak selamatkan Pak Repol. Banyak lah insya Allah. Bukan cuma sawit, gotak ada juga sungai, potang madu, orang kumat.
Iko kami ndak bisa lagi mandi ke sungai Ustaz. Lah diambil orang batu kerikil. Memancing ndak bisa. Memanen ikan acara tahunan ndak bisa. Kemana awak mengadu? Lah mengadu ke Parepol. Ini belum mendaftar ke KPU. Maka ambo berharap berdoa kepada Allah SWT, mengajak kepada masyarakat, awak dudukkan Ustaz Repol iko supaya mudah urusan awak di masa akan datang, insyaallah. Ambo tinggal di Mbo Panjang. Dari jalan lintas kilometer 9 boleh itu ke dalam, tinggal membawa bibit lele aja leh. Beternak di tengah jalan tu bisa, saking godang kulamnya. Sampai ada orang Mbo Panjang tu yang meninggal dek jatuh saking dalam. Tahun 2021 datanglah tim dari Jawa untuk menengok di mana rumah Ustaz Somad. Itu nan paling ambo comek. Soalnya tim Miko berkaitan dengan kalau mereka tidak setuju, tidak jadi yang nikah. Waktu nak nengok di mana jalan. Ambulah mencoba supaya waktu itu jangan masuk ke dalam. Bersuruhnya di rumah makan aja di Pokang Bau. Tidak, mesti masuk ke dalam. Masuk ke dalam menengok jalan ini segala macam. Sampai orang meninggal. Tidak tahu mau ke mana nak. Datang Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Membawa satu bis. Kebetulan ada keluarganya nikah di Bangkinang, masuk ke dalam. Sampai ke dalam, belum masuk ke rumahnya tanya, apa perlu saya aspal jalan ni? Jangan Pak, itu bukan Sumatera Utara, itu Riau kata. Enggak ada seorang pun yang peduli pada jalan. Dan ambo prinsip ambo dari dulu memang tidak pernah meminta. Ambo dari awal balik 2008 sampai kini 2024 tidak pernah sekalipun meminta membawa proposal kepada bupati, wali kota, gubernur. Tidak nak om. Kepada beliau pun tidak om. Rupanya ada orang yang bercerita ke beliau. Masa Ustaz Somad itu dihormati orang, dimuliakan orang, digelar orang datuk, dipanggil profesor, diundang. Jalan ke rumahnya Condriko. Sesudah itu ambo tengok di aspal lah jalan ke tempat rumah ambo itu. Ambo tanya, kok tiba-tiba ada orang mau aspal? Ikut perjuangan Pak Repol. Oh, untuk itu dia menolong aku. Tapi aspalnya tetap hitam. Tidak pula kuning warna. Berbagi waktu setengah itu di aspal Pak Repol dan setengah lagi atas perjuangan Pak Wahid. Nah, kabarnya Pak Wahid akan datang lagi kok, alun juga datang. Jadi nan mengaspal-aspal aja nan berdukung. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu awak cari. Itu kan pribadi Ustaz Somad, bukan pribadi ambo. Di jalan tu bang ramai. Dan sesudah itu beliau tak pernah menuntut. Bercerita pun tak pernah menuntut apapun pada aku. Selalu menjaga perasaan, hubungan baik kami tetap kami jaga. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, beliau dengan kawan-kawan Iko memang dikenal sebagai orang yang tidak menggunakan kekuasaan untuk mencari pitih, mencari duit. Ambo datang ke rumahnya, 20 tahun menjadi anggota DPR, rumahnya biasa-biasa. Kemudian terakhir Ambo diundang di rumah Nambaru, Ambo tengok rumahnya hebat, cantik, rupanya rumah dinas. Anaknya di pondok pesantren Sodol. Istrinya ya perempuan. Orang baik. Ada acara kami sama Yayasan Tabung Wakaf Umat, sama dengan alumni-alumni angkatan 98, membawa makanan, membawa lope, membawa duyan, membaur bersama. Padahal inilah jadi DPR bertahun-tahun. Kini naik pulau jadi DPR provinsi. Sebenarnya kau pernah di provinsi kok. Aku turun di kabupaten. Tapi kepentingan maslahat untuk orang banyak, lebih banyak jadi bupati daripada jadi DPR provinsi. Sebenarnya kalau untuk style, gaya diri, untuk privilege, untuk kenyamanan, sebenarnya lebih nyaman jadi DPR provinsi. Kalau memikirkan awak sulam, pribadi awak. Tapi kalau untuk memikirkan masyarakat,
memang topik. Ambo tidak mempengaruhi keputusan beliau. Ambo tidak pernah membisikkan tetap aja lah jadi DPR provinsi, tidak usah turun jadi bupati, tidak. Ambo biarkan beliau berijtihad, dan ternyata ijtihadnya tidak mementingkan kepentingan beliau, tapi untuk kemaslahatan. Maka ambo semampu ambo, sesuai dengan kemampuan ambo, itulah yang ambo lakukan melalui hadir Haiko. Dan kalau ada orang bertanya, Ustaz, ini kan banyak calon-calon bupati Kampar, jadi kemana arah kami Pak Ustaz? Wah, enggak nonton ceramah ambo potang di lipik kain. Jadi tidak susah ambo lagi. Ustaz, ini nampaknya calon kabupaten Kampar sudah muncul baliho-balihonya. Kami mau minta kemana arah Ustaz Somad? Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, kenapa pula pilih yang lain? Hidup kamera nih kan? Soalnya kalau tidak itu awak ulang lagi. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kemana arah Ustaz Somad? Maka tinggal kirimkan aja. Yang terakhir, Iko kenapa aku memilih beliau? Beliau sayang ke amat. Jadi banyak datuk-datuk doa tepuk tawa, doa tulak langkah. Nah pertama adalah amat. Ambo tidak bertuah macam beliau. Ambo buat rumah. Tapi belum sampainya pindahnya lah meninggal. Ambo buat nama yayasan pendidikan Hajah Rohana nama Umat. Tapi beliau tak nampaknya anak-anak itu mengaji. Tapi ambo yakin pahalanya sampai. Maka kalau ambo menengok Umat, yang ambo ingin Umat. Menengok anak orang ingin anak awak elok. Menengok umat orang ingin umat awak elok. Asal jangan nampak bini orang lupa bini awak. Itu tidak ada. Jadi amboko anak umat, amboko kawan saudara Ustaz Repol. Maka doakan kami supaya duit kami luwi, supaya bermanfaat untuk orang banyak. Itulah 5 alasan supaya bisa Bapak Ibu sebarkan jawaban niko. Nanti kalau lah dapat videonya, kirimkan ke Facebook, masukkan ke TikTok, masukkan ke Instagram, masukkan ke sodo grup WhatsApp orang nan ada di Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dimanapun berada. Jangan sampai indah datang pada tanggal 27 November, masuk ke TPS, coblos, cari mano kawan Ustaz Somad. Bismillah, Allahu Akbar. Itulah agaknya landape ambo sampaikan. Lebih kurang 30 menit. Dari setengah 2 boleh sampai jam 2 boleh. Banyak kata-kata saya ni dan tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Ambo 10 jari seboleh sama kepala. Mohon maaf. Ambo tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.